Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kawan-kawan, industri perawatan kesehatan telah menjadi salah satu sektor dengan laba finansial terbesar di dunia. Yang Amerika Serikat saja sektor ini meraup lebih dari 4 triliun dolar per tahun kawan-kawan. Tapi di balik angka ini, ada paradoks yang mengkhawatirkan. Meskipun sektor kesehatan meraup keuntungan besar, jutaan orang di seluruh dunia masih berjuang untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan pokok atau dasar. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan bedah secara mendalam bagaimana kapitalisme dalam dunia kesehatan, keputusan para elit di World Economic Forum dan situasi ekonomi deflasi saat ini yang membentuk dunia kesehatan modern. Kawan-kawan, kapitalisme dalam kesehatan atau perawatan kesehatan tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga menjadi isu global yang mendapat perhatian dari World Economic Forum, tempat para pemimpin dunia, baik dari sektor publik maupun swasta, kawan-kawan. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan tantangan-tantangan global. Nah, dalam forum ini, keputusan penting dibuat untuk mengamankan atau mengarahkan kemana industri perawatan kesehatan akan bergerak. Namun acap kali keputusan yang dibuat kawan-kawan tampaknya lebih menguntungkan para elit ketimbang masyarakat umum secara luas. Setiap tahun para pemimpin dunia, CEO, ekonom, tokoh berpengaruh berkumpul di World Economic Forum ini. Untuk apa? Yaitu untuk membahas berbagai tantangan-tantangan global termasuk dunia kesehatan. Nah kawan-kawan, forum ini dianggap sebagai tempat pertemuan yang sangat penting di mana solusi inovatif untuk masalah-masalah dunia dilahirkan atau disusun. Namun jika kita melihat lebih dekat, banyak keputusan yang dihasilkan di World Economic Forum ini tampaknya lebih berfokus pada bagaimana mengamankan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar daripada mengutamakan akses kesehatan bagi masyarakat umum secara luas. Pada WEF ini kawan-kawan, ada dukungan kuat untuk penerapan teknologi canggih di sektor kesehatan seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, dan alat diagnosis digital. Secara teori, teknologi ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat kawan-kawan. Memberikan perawatan yang lebih intensif, lebih cepat dan akurat, dan bahkan bisa membantu pasien untuk mengakses layanan dari jarak jauh. Akan tetapi di sisi lain, inovasi ini seringkali diakses hanya oleh kalangan tertentu yang memiliki kemampuan finansial tinggi, pengetahuan tinggi, menciptakan ketimpangan dalam akses layanan kesehatan. Nah, para elit di WEF ini kawan-kawan seringkali mempromosikan pendekatan berbasis kapitalisme yang menekankan pentingnya inovasi yang dipimpin oleh sektor swasta. Mereka menyatakan bahwa kapitalisme dalam perawatan kesehatan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam riset atau penelitian, pengembangan teknologi medis terbaru. Tetapi siapa yang akhirnya menikmati manfaat dari investasi ini, kawan? Seringkali teknologi kesehatan yang diperkenalkan memerlukan biaya yang sangat-sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh kalangan atas. Sementara sebagian besar masyarakat masih terjebak dalam kesulitan untuk mendapatkan akses atau perawatan dasar mereka. Nah, saat ini kawan-kawan, kita juga dihadapkan dengan situasi ekonomi, yaitu deflasi, yang menambah kompleksitas dalam sistem kesehatan kapitalistik. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum. Biasanya disebabkan oleh penurunan permintaan dari para konsumen. Dalam konteks perawatan kesehatan kawan-kawan, deflasi ini dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan atau mengeluarkan uang mereka untuk perawatan medis non-darurat, terutama ketika penghasilan mereka menurun. Namun bagi perusahaan farmasi
asuransi, dan rumah sakit, deflasi ini bisa menjadi kesempatan besar untuk memperkuat posisi mereka. Saat masyarakat berjuang untuk mengelola pengeluaran di tengah deflasi, perusahaan-perusahaan besar memiliki keuntungan karena mereka dapat terus bertahan melalui modal besar yang mereka miliki. Mereka justru menggunakan situasi ini untuk mengeluarkan atau menunjukkan paket asuransi dan produk kesehatan yang meskipun terkesan membantu, tetapi dirancang untuk tetap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat yang mengalami kesulitan finansial bagi diri mereka sendiri. Di World Economic Forum, kawan-kawan, para elit ekonomi mengusulkan berbagai solusi deflasi seperti mengurangi biaya perawatan dan memberikan insentif bagi inovasi baru. Tetapi pada kenyataannya pendekatan ini seringkali lebih memfokuskan pada perlindungan profitabilitas perusahaan besar daripada merespon kebutuhan mendesak masyarakat luas yang mengalami kesulitan dari sisi finansial. Ketika harga-harga widis turun dalam situasi deflasi ini, kawan, bukannya memberikan akses lebih luas, tetapi perusahaan-perusahaan besar ini mana menciptakan paket-paket eksklusif pada layanan premium untuk menjaga keuntungan mereka tetap tinggi. Kawan-kawan, inovasi teknologi yang diusung dalam sektor kesehatan kini semakin canggih. Mulai dari telemedicine hingga penggunaan big data dan kecerdasan buatan atau AI dalam diagnosis penyakit. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tetapi tahukah Anda, kawan-kawan, meski teknologi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung, pertanyaannya adalah apakah teknologi ini tersedia untuk semua orang? Para elit di World Economic Forum, kawan-kawan, mendukung penuh penggunaan teknologi untuk memperbaiki layanan kesehatan. Namun, mereka juga sadar bahwa teknologi ini, kawan-kawan, membutuhkan biaya besar. Nah, alhasil kapitalisme dalam sektor ini memungkinkan inovasi menjadi aksesibilitas yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan-kalangan yang mampu saja. Rumah sakit besar dengan fasilitas teknologi canggih seringkali hanya di kota besar atau negara-negara maju saja. Sementara masyarakat pedesaan atau negara-negara berkembang, bahkan negara miskin, masih berjuang untuk mendapatkan layanan dasar. Nah, kapitalisme yang diterapkan dalam sistem ini membuat akses ke layanan kesehatan menjadi sangat mahal, sangat langka. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati, sementara mayoritas masyarakat hanya bisa melihat dari jauh. Contoh ini menunjukkan bahwa teknologi dan kapitalisme berjalan beriringan, kawan-kawan, di sektor kesehatan. Dengan keuntungan besar yang lebih dulu dinikmati para pemegang saham dibandingkan manfaat luas bagi masyarakat umum. Baik, kawan-kawan, di tengah situasi seperti ini, timbullah pertanyaan, apakah kapitalisme dalam dunia kesehatan benar-benar merupakan sistem yang ideal untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat? Para elit di World Economic Forum seringkali menyebut perlunya reformasi. Namun reformasi seperti apa yang sebenarnya mereka usulkan? Apakah ini reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat luas, menengah ke bawah juga, atau justru semakin memperkaya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan farmasi besar? Kawan-kawan, beberapa reformasi yang dibahas di World Economic Forum antara lain adalah yang pertama, digitalisasi layanan. Yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan melalui digitalisasi, namun tanpa kebijakan yang mendukung akses universal. Reformasi ini hanya menguntungkan segelintir orang saja, orang-orang kaya. Yang kedua, investasi dalam teknologi kesehatan. Menurut WEF, investasi dalam teknologi kesehatan sangat penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan.
Jelas dari siapa sini benar kawan. Namun teknologi ini membutuhkan investasi yang sangat besar, yang artinya lagi-lagi hanya rumah sakit besar, perusahaan asuransi besar, perusahaan obat besar yang bisa memanfaatkannya. Yang ketiga, regulasi dalam sistem asuransi. Ada usulan untuk mengatur premi asuransi, tetapi pada kenyataannya regulasi seringkali dibuat untuk melindungi perusahaan asuransi berkembang yang besar ketimbang melindungi pasien atau klien. Nah, kawan-kawan, sekarang apa sih yang telah kita pelajari dari video kami? Kapitalisme dalam perawatan kesehatan jelas membawa keuntungan besar. Bagi siapa? Bagi perusahaan farmasi, bagi perusahaan asuransi, bagi rumah sakit. Keputusan yang dibuat di World Economic Forum kawan-kawan seringkali memprioritaskan inovasi yang hanya menguntungkan sektor-sektor ini daripada mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan. Dan dalam situasi deflasi seperti saat ini, ketidakadilan ini semakin terasa, di mana perusahaan besar memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk bertahan, untuk survive. Sedangkan masyarakat berpenghasilan menengah ke rendah tetap sulit mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Nah, apakah kita akan terus membiarkan kapitalisme dalam perawatan kesehatan, dalam dunia farmasi, menjadi sistem ini yang menguntungkan segelintir elit saja? Atau saatnya kita mendorong perubahan yang lebih berpihak pada masyarakat luas? Tulis komentar Anda kawan-kawan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, silakan share dengan teman-teman Anda agar Anda bisa mendapatkan notifikasi untuk konten-konten saya yang lebih dahsyat berikutnya. Terakhir kawan-kawan, dari saya, tetaplah jaga kesehatan. Dalam kondisi deflasi, sistem kapitalisme ini akan merajalela. Setiap situasi sistem mereka akan membuat kita menjadi budak mereka, menjadi sapi perah mereka. Oleh sebab itu kawan-kawan, dan saya pribadi, dan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun, bahwa setiap ke rumah sakit hanya dua keadaan yang mengantarkan saya ke rumah sakit. Apa itu? Yang pertama untuk operasi. Yang kedua mengantarkan istri saya untuk melahirkan. Itu saja teman-teman. Itu pun saya nggak jadi operasi. Waktu itu saya disarankan untuk operasi, tapi saya tidak. Operasi saya lebih ingin utamakan menggunakan pengobatan secara holistik. Yang kedua, jaga kesehatan dengan, terutama di negara kita Indonesia yang kaya akan limpahan-limpahan, kunyit, jahe, kencur, temulawak. Ini bisa kita konsumsi setiap hari, setiap pagi dan sore mau menjelang tidur, setiap bangun tidur. Hanya dicacah kecil-kecil, kemudian direbus atau direndam air hangat, lalu kita minum untuk menjaga kesehatan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu overthinking yang mengakibatkan kondisi kesehatan kita menurun. Bagaimana caranya agar kita tidak overthinking? Yang pertama, bijaklah dalam bersosial media. Jangan semua informasi kita serap. Kita tidak bisa mengontrol apa yang lewat di timeline kita, apa yang lewat di lini masa kita, di homepage kita. Tetapi kita bisa mengontrol apa yang akan masuk ke dalam mata kita, agar kita terbebas dari pikiran-pikiran negatif, agar kita terbebas dari penggiringan opini yang mereka buat. Jadi bijaklah bersosial media kawan-kawan. Yang ketiga kawan-kawan, tetap jalin hubungan dengan keluarga terdekat Anda, dengan teman-teman Anda. Ya, ngopi di kedai kopi, di rumah. Untuk apa? Ini untuk merimpress. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, ini sangat bagus kawan-kawan. Anda pagi-pagi tinggal ke sawah, dia ada hijau-hijau, untuk refresh mata dan otak kita, dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk berolahraga. Minimal jalan kaki 30 menit sehari atau 100 langkah. Yang keempat, jangan tidur setelah makan. Ini saran dari saya pribadi. Ini sudah saya lakukan. Yang terakhir,
jauhi gula dan tepung. Jauhi gula dan tepung. Next time saya akan membahas bagaimana gula dan tepung ini menjadi mold yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi ini menjadi komoditi terbaik bagi food industries. Yang tentu ada kaitannya nanti dengan kapitalisme dan bisnis farmasi. Baik kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.